Selamat siang teman-teman. Kami informasikan bahwa hari ini Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021 saya berada di kawasan hutan lindung Gunung Prau, yang pada saat ini hutan lindung ini telah berubah sebagian menjadi lahan pertanian, kopi, sayuran, ada rumput untuk ternak dan lain sebagainya. Dan di sini hutan pohon-pohon asli sudah mulai hilang. Ini pohon besar, ini besar, itu pohon hutan sudah mulai ditebang. Maka dari itu, berawal dari hal tersebut, maka saya membuat tutorial dalam rangka menyelamatkan hutan lindung part kedua. Pada saat ini tanaman kita kemarin, pohon aren yang kita tanam sudah berumur 1 tahun lebih. Kita temukan telah tertebas dengan senjata tajam, barangkali sabit atau yang lain sebagainya. Ini satu, ada 2 yang kita temukan. Ayo teman, kita cek. Ini lahan, posisinya hutan lindung, hutan perlindungan untuk kawasan mata air, dan menjadi resapan untuk mata air yang berada di lereng Gunung Prau sebelah utara. Ini banyak sudah menjadi pohon kopi. Kita cek yang satu lagi, aren yang baik, kita cek lagi aren kita yang kita tanam di tahun 2019 kemarin. Akhirnya harus hilang, akhirnya harus tertebas dengan benda tajam. Ini arennya, daunnya belum begitu layu, mungkin baru beberapa hari kemarin. Baru setelah menemukan tadi satu, kita menyangka itu tidak sengaja, tetapi karena banyak sekali, lebih dari satu, maka kita menyimpulkan ini adalah perbuatan yang disengaja. Baik, kita lanjutkan tutorial menyelamatkan hutan lindung part 2. Kita akan menuju lokasi tanam. Hutan lindung Prau. Ini ada kubangan air. Ini ada bekas herbisida juga yang digunakan oleh petani setempat. Jadi begini keadaan hutan kita. Ini pohon hutan. Kemungkinan ini dalam rangka mematikannya, kulitnya dilepaskan. Ini. Baik, kita menuju tutorial menyelamatkan hutan lindung part 2. Pilih kopi ilegal yang posisinya berada di hutan lindung, karena menurut kami kopi bukan termasuk tanaman konservasi penghasil air. Mohon maaf kalau salah, mohon koreksinya. Ini pertama, kopi cabut. Sebentar, ini harus benda tajam, senjata, monggo mas. Kita masih menunggu. Senjatanya ternyata kurang tajam, atau tenaganya memang sudah habis ya. Perlu bantuan mas?
Berarti kalau menggunakan alatnya kurang tajam, berarti besok lagi kita harus membawa alat yang lebih tajam. Ini hanya sebagai contoh, sebagai tutorial. Kemudian yang kedua, buat lubang tanam. Yang kedua, kita buat lubang tanam sedalam kurang lebih 20 sampai 25 cm. Setelah itu buka polybag, jangan lupa polybag dibuka dari bibit tanaman. Ini kita tanam tanaman jenis pacira di hutan lindung. Sebenarnya kita juga kurang paham apakah ini cocok atau tidak, karena kita diberi kemudian ya sudah kita tanam saja. Yang penting tanaman ini perakarannya kuat. Jadi mohon koreksi atau mohon bimbingan manakala yang kami tanam ini masih kurang. Ya, oke. Kemudian seperti itu. Setelah ditanam, dikuatkan, kemudian diberi acer. Nanti, lah ini acernya pakai kayu kopinya aja, Mas. Ya, itu membuat acer darurat. Baik, seperti itu. Yang terakhir diberi acer biar menjadi tanda bahwa kita tanam di hutan lindung dalam rangka menyelamatkan area resapan untuk mata air. Jika kita tidak bergerak bersama-sama, mari kita lihat ini keadaan hutan lindung kita. Maka perlu saya katakan, jangan sampai kita baru sadar setelah pohon terakhir kita tebang, baru kita sadar setelah mata air terakhir kering, atau baru kita sadar setelah oksigen di nafas terakhir kita hirup. Hutan lindung adalah hutan yang berfungsi sebagai penyerapan air, sehingga jangan heran ketika di daerah bawah, di daerah Kendal barangkali, atau di daerah-daerah lain ada pendangkalan sungai, karena setiap kali hujan selalu membawa material. Jangan heran karena keadaan gunung kita seperti ini. Mungkin kita tidak bisa menyuruh atau menghimbau kepada orang-orang yang punya lahan di area pegunungan untuk menanam tanaman tidak semusim. Akan tetapi yang bisa kita lakukan pada saat ini hanyalah melindungi hutan lindung agar tetap menjadi kawasan perlindungan, sehingga minimal mengurangi material yang terbawa air hujan ke bawah. Itu saja yang bisa kita katakan pada siang hari ini, dan selamat mencoba tutorial yang penuh resiko ini. Selamat siang, hormat saya. Terima kasih.